Pernah nggak sih ngerasa kayak Stefani? Lelah banget tapi masih bisa ketawa. Penasaran kan gimana caranya dia bisa kayak gitu? Yuk kita simak. Stefani menarik nafas dalam-dalam, udara dingin menyapu wajahnya. Deadline pekerjaan menumpuk, mata terasa perih kurang tidur, dan kopi sudah tidak mempan lagi. Namun, di balik semua itu, sebuah senyum tipis masih menghiasi bibirnya. Lelah sih, tapi ya mau gimana lagi, gumamnya pelan, mencoba menertawakan keadaannya. Ia teringat kata-kata ibunya, "Nak, tawa itu obat, sekalipun pahit, tetaplah tersenyum." Kata-kata itu seperti mantra yang selalu berhasil membangkitkan semangatnya. Stefani bukan tipe orang yang mudah menyerah. Ia percaya di balik setiap kesulitan selalu ada pelajaran berharga yang bisa dipetik. Bahkan kadang-kadang kesulitan itu sendiri bisa menjadi sumber tawa. Ia melihat ke sekeliling ruang kerjanya yang berantakan, lalu tertawa kecil. Berantakan banget ya, pikirnya, tapi ya sudahlah, yang penting deadline kelar. Ia melanjutkan pekerjaannya dengan semangat baru. Senyumnya kali ini lebih lebar dari sebelumnya. Stefani sadar hidup memang tidak selalu mudah. Akan ada saat-saat di mana ia merasa lelah dan ingin menyerah. Namun, ia tidak akan membiarkan kelelahan itu menguasainya. Ia akan terus tertawa, terus bersyukur, dan terus berjuang. Stefani kemudian menceritakan pengalamannya itu pada teman-temannya. Mereka semua tercengang mendengar ceritanya. "Kok bisa sih kamu tetap ketawa padahal lagi capek banget?" tanya salah seorang temannya. Stefani tersenyum. "Ya bisa dong," jawabnya. "Aku kan Stefani." Ia menjelaskan bahwa tawa itu bukan hanya sekedar ekspresi kebahagiaan, tetapi juga sebuah cara untuk menghadapi kesulitan. Dengan tertawa, ia bisa mengurangi stres, meningkatkan mood, dan bahkan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Selain itu, ia juga belajar untuk bersyukur atas apa yang dimilikinya. Ia sadar meskipun ia lelah, ia masih memiliki pekerjaan, teman-teman yang baik, dan keluarga yang menyayanginya. Hal-hal itulah yang membuatnya tetap semangat dan terus berjuang. Stefani juga menekankan pentingnya self-care. Ia selalu menyempatkan waktu untuk melakukan hal-hal yang disukainya, seperti membaca buku, menonton film, atau sekedar jalan-jalan di taman. Hal-hal itu membantunya untuk mengisi ulang energinya dan membuatnya lebih siap menghadapi tantangan. Stefani seringkali merenung di balkon kosnya, memandangi gemerlap lampu kota di malam hari. Ia merasa bersyukur atas setiap momen dalam hidupnya, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Baginya, hidup adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan kejutan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi ia yakin ia akan mampu menghadapinya dengan senyuman. Ia belajar dari pengalaman-pengalamannya, tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Ia tidak lagi takut pada kegagalan, karena ia tahu bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Ia juga tidak lagi terlalu khawatir tentang masa depan, karena ia percaya bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja pada akhirnya. Stefani merasa damai dan bahagia dengan dirinya sendiri. Ia telah menemukan cara untuk menertawakan kelelahannya dan bersyukur atas setiap berkat yang diberikan kepadanya. Ia ingin berbagi pengalamannya dengan orang lain, berharap dapat menginspirasi mereka untuk melakukan hal yang sama. Suatu hari, Stefani memutuskan untuk menuliskan pengalamannya di blog pribadinya. Ia menceritakan tentang bagaimana ia mengatasi kelelahan dengan tertawa dan bersyukur. Ia juga membagikan tips-tips tentang bagaimana cara menjaga kesehatan mental dan fisik. Tanpa diduga, tulisannya itu mendapat respon yang sangat positif dari para pembaca. Banyak orang yang merasa terinspirasi oleh ceritanya dan mulai menerapkan tips-tips yang ia bagikan. Stefani merasa senang dan terharu karena tulisannya dapat memberikan dampak positif bagi orang lain. Ia sadar bahwa ia memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang lain melalui kata-katanya. Ia bertekad untuk terus menulis dan berbagi pengalamannya, berharap dapat membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Stefani percaya bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi sumber inspirasi bagi orang lain. Ia mengajak semua orang untuk berani berbagi cerita dan pengalaman mereka, karena siapa tahu cerita mereka bisa mengubah hidup seseorang. Stefani kemudian mulai aktif mengikuti komunitas-komunitas online yang fokus pada pengembangan diri dan kesehatan mental. Ia bertemu dengan banyak orang yang memiliki visi dan misi yang sama dengannya.
Mereka saling mendukung dan menginspirasi untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Stefani merasa seperti menemukan keluarga baru. Ia tidak lagi merasa sendirian dalam perjalanannya. Ia merasa dikelilingi oleh orang-orang yang peduli dan mendukungnya. Bersama-sama, mereka menciptakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Mereka mengadakan seminar, workshop, dan kegiatan sosial lainnya untuk memberikan edukasi dan dukungan kepada masyarakat. Stefani merasa bangga menjadi bagian dari gerakan ini. Ia percaya bahwa dengan bekerja sama, mereka dapat membuat perubahan yang signifikan dalam kehidupan banyak orang. Stefani juga mulai mencoba hal-hal baru di luar zona nyamannya. Ia belajar bermain musik, melukis, dan bahkan mencoba olahraga ekstrim. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu melakukan apa saja yang ia inginkan, asalkan ia memiliki kemauan dan tekad yang kuat. Stefani menemukan bahwa mencoba hal-hal baru membuatnya merasa lebih hidup dan bersemangat. Ia juga belajar banyak hal baru tentang dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa ia memiliki bakat tersembunyi yang selama ini belum ia ketahui. Stefani merasa bersyukur atas kesempatan untuk terus belajar dan berkembang. Ia tidak ingin stagnan dan terjebak dalam rutinitas yang membosankan. Ia ingin terus menjelajahi dunia dan menemukan hal-hal baru yang menarik. Ia percaya bahwa hidup adalah sebuah petualangan yang harus dinikmati sepenuhnya. Stefani selalu berusaha untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan, kehidupan pribadi, dan hobinya. Ia sadar bahwa keseimbangan adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Ia tidak ingin terlalu fokus pada satu aspek kehidupan sehingga mengabaikan aspek lainnya. Stefani membuat jadwal yang teratur untuk mengatur waktunya. Ia menyisihkan waktu untuk bekerja, beristirahat, bersosialisasi, dan melakukan hal-hal yang disukainya. Ia juga belajar untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak penting atau tidak sesuai dengan prioritasnya. Stefani menyadari bahwa ia tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Ia membutuhkan bantuan dan dukungan dari orang lain. Ia belajar untuk mendelegasikan tugas kepada orang lain dan meminta bantuan ketika ia membutuhkannya. Stefani juga belajar untuk memprioritaskan kesehatan mental dan fisiknya. Ia selalu berusaha untuk tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, dan berolahraga secara teratur. Stefani menyadari bahwa hidup ini singkat dan berharga. Ia tidak ingin menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak penting atau tidak membuatnya bahagia. Ia ingin menjalani hidupnya dengan penuh makna dan tujuan. Stefani menetapkan tujuan-tujuan yang jelas untuk dirinya sendiri. Ia ingin mencapai kesuksesan dalam karirnya, memiliki hubungan yang harmonis dengan keluarga dan teman-temannya, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Stefani selalu berusaha untuk fokus pada hal-hal yang bisa ia kendalikan dan menerima hal-hal yang tidak bisa ia kendalikan. Ia tidak ingin terlalu khawatir tentang masa depan atau menyesali masa lalu. Ia ingin hidup di saat ini dan menikmati setiap momen yang ada. Stefani juga belajar untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain. Ia sadar bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk menjadi lebih baik di masa depan. Stefani percaya bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk menciptakan kebahagiaan dalam hidup mereka sendiri. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan di luar diri kita, tetapi sesuatu yang bisa kita ciptakan dari dalam diri kita sendiri. Stefani mengajak semua orang untuk berani bermimpi besar dan mengejar impian mereka. Ia percaya bahwa tidak ada yang mustahil asalkan kita memiliki kemauan dan tekad yang kuat. Stefani juga mengajak semua orang untuk selalu bersyukur atas apa yang mereka miliki. Ia percaya bahwa dengan bersyukur, kita akan lebih mudah untuk merasa bahagia dan puas dengan hidup kita. Stefani juga mengajak semua orang untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Ia percaya bahwa dengan membantu orang lain, kita tidak hanya membuat mereka bahagia, tetapi juga membuat diri kita sendiri merasa lebih bahagia. Stefani percaya bahwa kebahagiaan itu menular. Semakin banyak kita berbagi kebahagiaan dengan orang lain, semakin banyak pula kebahagiaan yang akan kita dapatkan.
Dan begitulah kisah Stefani. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kalian semua untuk tetap tertawa dan bersyukur meskipun sedang lelah. Ingat, di balik setiap kesulitan selalu ada pelajaran berharga yang bisa dipetik. Gimana? Kalian relate nggak sama kisah Stefani? Coba komen di bawah ya. Jangan lupa juga buat like video ini, komen kalau ada pertanyaan atau saran, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video inspiratif lainnya, dan share ke teman-teman kalian biar mereka juga ikut terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!